Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dipertemukan kembali di acara Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Rudi bagaimana? Ya, kalau kita sudah ngopi, sepertinya semangat ya. Tambah semangat. Tambah semangat dan sehat. Dan semoga pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat ini ya, rekan Rudi ya. Betul, betul. Meskipun kalau kita lihat akhir-akhir ini cuaca sedang intensitas hujannya sedang tinggi-tingginya ini ya. Betul, tapi juga dinamis ya. Jadi terkadang kita panas begitu, tapi tahu-tahu hujan langsung mendung gitu. Dan ini sebagai antisipasi juga bagi pemirsa di rumah untuk selalu menjaga kesehatan diri. Betul, betul. Karena cuaca yang sudah masuk ke pancaroba ini ya rekan-rekan ya. Terkadang juga kita tidak mengetahui, kita di studio di lantai 2 kan, tahu-tahu ada suara seng begitu, yang dek itu, ternyata anginnya besar, anginnya besar. Disertai angin juga. Nah, ini yang harus selalu kita waspadai ya, dan harus kita bersiap diri ya. Kalau pada saat kita di jalan ternyata hujan dan ada angin kencang, lebih baik menepi ya. Iya. Menepi untuk supaya aman ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini. Iya, iya. Tapi untuk keselamatan semuanya dan juga rumah kita harus senantiasa kita cek. Penting kita kalau kita tinggal nanti di rumah istri kita nggak bisa naik itu kasihan, nanti bocor gitu anak-anak kita. Artinya kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya ya, termasuk rumah kita dan yang lainnya ya, termasuk persiapan kita mungkin saat berkendara di jalan juga perlu disiapkan. Ya, jas hujan itu harus ya. Baik, ada informasi ini juga beberapa waktu yang lalu terjadi di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Ya, hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah maksud saya, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menyebabkan kerusakan di sejumlah atap rumah warga. Salah satu wilayah terdampak hujan deras disertai angin kencang ialah Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Peristiwa yang terjadi pada Jumat dini hari ini menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa atap rumah warga, menyisakan sejumlah kerusakan. Setelah peristiwa tersebut, relawan MTA Kabupaten Semarang bersama warga setempat bergotong royong melakukan pembersihan dan perbaikan. Sabar SE selaku Kasih Trantip Kecamatan Getasan menyampaikan pihak kecamatan dan desa bekerja sama dengan masyarakat membantu membersihkan puing-puing dan merenovasi bangunan rumah terdampak. Kronologi kejadian angin di wilayah Kecamatan Getasan telah menimpa satu rumah di Dusun Nogosaren. Jadi di sini menimpa satu rumah. Meski sempat diguyur hujan, proses perbaikan tetap dilanjutkan agar rumah kembali bisa ditempati. Kontributor Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sri Hartanto, MTA TV. Ya, kita ikut prihatin juga ya, pada saudara kita yang terdampak hujan angin di wilayah Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan kita lihat tadi juga relawan bergotong royong ya, meskipun masih hujan dan angin, tetap bahu-membahu untuk menolong saudara yang terdampak. Dan semoga ini juga tidak hanya ada di wilayah pinggir, maksudnya kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya ini. Karena kita mengetahui kalau sudah ada di perkotaan, terkadang tembok kita sendiri sudah tinggi. Bagaimana orang akan mengetahui dalamnya ada orang atau tidak? Ini. Jadi kebiasaan saling berkabar ini memang baik untuk selalu dilakukan. Apalagi kalau kita sering jamaah di masjid, kita nggak ketinggalan nggak ketemu sama ini. Yang biasanya jamaah duduk di sini nggak ada di mana. Nah ini artinya semangat
silaturahmi, semangat kebersamaan ini harus selalu kita bangun ya, tidak hanya di wilayah-wilayah perdesaan, tetapi juga penting untuk di wilayah-wilayah perkotaan ya. Mungkin dengan bisa tadi sholat berjamaah, salah satu cara kita sebagai umat Islam untuk selalu membangun kebersamaan silaturahmi, sehingga tidak apa ya, bahasa gaulnya lolo gue ya di di kota ya. Iya betul. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa memiliki kesadaran untuk selalu berjamaah sholat di masjid. Dan memang kebersamaan dalam komunitas yang lebih besar, bangsa begitu, di Undang-Undang Dasar di preambul atau pembukaan itu ikut mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini bagian yang terkadang kita kapan kita andil dalam ketertiban dunia, maksudnya. Itu sudah merupakan prinsip ya yang dipegang oleh bangsa kita Indonesia untuk turut serta dalam perdamaian dunia dan ketertiban dunia. Salah satunya mungkin ini ya yang dilakukan oleh bapak-bapak kita di TNI di Sukoharjo. Ini ada informasi yang istimewa ini rekan. Oke, silakan. Baik. Dalam rangka misi perdamaian dunia, ratusan prajurit TNI dari Yonif Mekanis Rider 413 Mojolaban, Sukoharjo diberangkatkan ke Lebanon. Pemberangkatan 360 prajurit pasukan perdamaian PBB ke Lebanon ini bertempat di lapangan Yonif 413 Bremoro, Mojolaban, Sukoharjo pada Senin pagi. Para prajurit ini tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Batalion Mekanis atau Yonmek TNI Kongga 23R Unifil tahun anggaran 2023. Menurut Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat Mayor Jenderal TNI Haryanto, pengiriman pasukan ini merupakan pengiriman kali ke-18 sejak tahun 2006. Untuk tahapan selanjutnya, para prajurit ini akan menjalani pembinaan terlebih dahulu di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI di Sentul. 160, tetapi nanti total dengan gabungan ada Angkatan Udara, ada Angkatan Laut, ada 850 personil. Yang pentahapannya setelah ini mereka akan berangkat ke PMPP Sentul untuk dipersiapkan lagi, dilatih di sana kurang lebih 1 bulan. Kemudian setelah itu siap berangkat ke Lebanon untuk menggantikan pasukan sebelumnya yang ada di sana. Pentahapan yang demikian nanti di bawah tentunya tadi saya sampaikan di bawah bendera PBB. Dan ada sekitar berapa negara terlibat di sana? Sekitar 1.230. Bukan yang negara yang terlibatnya? 32 orang. 32 negara nanti biasanya memimpin dari dan sektor yang tertinggi dari Jenderal Bintang 2 dari Spanyol. Berapa lama di sana? Dalam pelatihan nanti, para prajurit akan mendapatkan pengetahuan khusus selama di Lebanon seperti SOP menjalin hubungan dengan negara lain, teknik mengemudi, dan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris. Acara pelepasan pasukan perdamaian ke Lebanon dihadiri berbagai elemen masyarakat, termasuk elemen Satgas MTA. Komandan Satgas MTA Arif Wibowo berharap seluruh pasukan bisa kembali pulang dalam keadaan lengkap seperti saat keberangkatan. Dalam rangka misi perdamaian dunia, jadi MTA diundang untuk menghadiri dan mudah-mudahan Batalion Yonif 413 berangkat lengkap, pulang lengkap, dan berjalan dengan sukses. Seusai apel, seluruh tamu undangan juga memberikan ucapan selamat dan doa terbaik kepada pasukan yang ditugaskan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Baik. Masya Allah ya, luar biasa bapak-bapak tentara kita dari TNI Angkatan Darat. Ya. Yang beberapa waktu lalu juga Satgas kita berlatih di sana, dilatih oleh bapak TNI ya. Ya, Yon supaya 413 menambah ilmu terkait dengan kedisiplinan ya. Kedisiplinan, ya, semangat dan sebagainya. Dan juga fisik, ya. Dan seperti tadi juga disampaikan oleh Komandan Satgas MTA bahwa ini bagian dari melaksanakan ketertiban atau perdamaian dunia. Dan semoga saat ini semuanya juga warga atau bangsa Indonesia ini
mulai sadar betapa pentingnya kebersamaan ini, ya. Demi mewujudkan perdamaian ya dunia, karena kalau situasinya perang, kita pun dalam menjalankan aktivitas, kemudian beribadah, kemudian mengabdi kepada Allah juga terganggu ya. Seperti saudara-saudara kita di Palestina ya. Kita doakan semoga segera selesai dan Palestina diberikan haknya untuk merdeka ini rekan Rudi ya. Amin, amin. Ya. Dan untuk informasi yang lain yang tak kalah penting yang tadi di preambul adalah mencerdaskan kehidupan dunia. Namun sangat penting sekali apabila kita mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, karena ternyata ketika kita itu masuk ke jenjang perguruan tinggi, ada yang di sana membuka bebas tes tatkala dia hafal Al-Quran. Ini luar biasa apresiasi. Luar biasa ya. Dan berbicara mengenai perdamaian dunia tadi, kalau kita mengamalkan isi Al-Quran, dengan Al-Quran kita wujudkan perdamaian. Kalau tidak dengan Quran mungkin tidak akan terwujud ya. Semuanya ya, kalau merujuknya ke Al-Quran, semua hal di dunia ini selesai masalah ya. Karena kembali kepada tuntunan yang diberikan oleh Sang Pencipta kita, betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan Al-Quran ini ya rekan ya, ada informasi penting yang mana kaderisasi atau materi untuk diberikan kepada anak-anak kita di TPQ MTA. Oh iya, ini informasi ini saya tahu bahwa memberikan pengarahan bagi seluruh asatizah serta menyusun program TPQ selama 1 tahun mendatang digelar Mukernas serta upgrading nasional oleh LPQ MTA Pusat. FK LPQ atau Forum Komunikasi Lembaga Pendidikan Al-Quran MTA Pusat Sabtu kemarin menggelar Mukernas dan upgrading bagi seluruh pengajar TPQ MTA di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan berlangsung secara luring dan daring yang disiarkan langsung dari gedung MTA Perwakilan Wonosobo, Jawa Tengah melalui kanal YouTube FK LPQ MTA Pusat. Menurut penanggung jawab LPTPQ MTA Pusat, kegiatan ini digelar untuk menyusun program kegiatan selama setahun ke depan, serta memberikan pengarahan dan bimbingan bagi asatizah TPQ MTA di seluruh Indonesia. Tujuan dilaksanakan Mukernas adalah menyusun program kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama setahun ke depan. Hadir sebagai pembicara dan memberikan bimbingan pembina FK LPQ MTA Pusat Profesor Dr. Sujarwo MPD. Dalam isiannya, Profesor Sujarwo menyampaikan materi dengan tema mewujudkan generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa yang baik itu, yang pertama generasi memiliki ketauhidan, nilai keesaan Allah. Yang kedua adalah memiliki pemahaman tentang syariah ibadah yang benar. Yang ketiga adalah memiliki bekal akhlakul karimah. Di sela-sela kegiatan berlangsung digelar pengukuhan FK LPQ MTA Perwakilan Wonosobo sekaligus pengesahan berdirinya TPQ di MTA Cabang Kalibiro, Kepil, serta Leksono. Salah seorang peserta yang mengikuti kegiatan secara luring, Murtini, mengatakan dirinya menghadiri acara ini untuk mendapatkan ilmu serta motivasi untuk mendirikan TPQ di tempatnya. Makanya saya hadir di sini untuk mendapatkan ilmu-ilmu supaya dapat memotivasi di cabang saya agar ada TPQ. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas asatizah serta kegiatan pembelajaran TPQ MTA di seluruh pelosok negeri. Kontributor Wonosobo, Jawa Tengah, Sidik Budi Santoso, MTA TV. Ya, tempatnya adem ya, Wonosobo. Jadi untuk masuknya ilmu itu lebih nyaman. Ya, semoga juga tidak kedinginan ya kan karena musim hujan juga ya. Betul. Tapi kalau itu memang beliau-beliau yang datang itu adalah dari wilayah sana setempat, saya kira adaptasi ya sudah. Penting ini ya rekan Rudi ya untuk upgrading dari guru-guru TPQ MTA seluruh Indonesia untuk mewujudkan generasi yang punya tauhid
yang lurus, akidah yang benar, kemudian akhlak sebagaimana disampaikan oleh pembina TPA tadi ya. Ya, betul. Dan yang segala sesuatu yang tadi sumbernya itu Quran, insya Allah semuanya keren begitu ya. Keren dan beres. Keren, beres. Apapun ya, kalau tadi permasalahan bangsa, apalagi yang kecil-kecil permasalahan bangsa saja selesai begitu. Baik. Dan selain itu juga perekonomian, masalah ekonomi itu juga ketika kita melakukannya dengan prinsip-prinsip syariah, insya Allah juga di sana ada keadilan. Jadi tidak menyusahkan satu dengan yang lain. Ya. Kalau ekonomi sudah prinsipnya syariah berdasarkan Al-Quran, insya Allah semuanya mendapatkan rasa aman, nyaman, rasa karena aman tidak dan ada berkah. yang ditindas dan berkah itu. Berkah ya. Dan yang paling sering kita mendapatkan informasi itu adalah ekonomi syariah, koperasi ya, yang sudah ada dalam koperasi. Kemudian di sana yang penting sebenarnya di akad ya. Di akad. Karena terkadang konvensional itu juga punya akad, tapi akadnya ternyata belum diatur secara syariah. Betul, dan itu malah justru ada riba di sana. Gitu. Pentingnya untuk mengedukasi masyarakat. Betul. Ya, mengenai syariah ini kita ada informasi juga di Gemolong, di SMP MTA Gemolong ternyata sudah menerapkan adanya koperasi syariah ini. Alhamdulillah. Berarti ini penting sekali ya, untuk bagian dari edukasi juga. Ada infonya ya? Ada informasi. Silakan. Kita lihat ya. Melalui sistem syariah koperasi At-Thayyib, SMP MTA Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, diharapkan mampu meraih keberkahan. Koperasi At-Thayyib SMP MTA Gemolong Sragen menggelar rapat anggota tahunan belum lama ini. RAT diikuti seluruh anggota yang terdiri dari guru serta karyawan sekolah setempat. Koperasi ini sudah sejak lama menerapkan sistem syariah yang dinilai berat bagi sebagian pihak. Namun Kepala SMP MTA Gemolong yakin dengan sistem syariah yang dijalankan bisa mendatangkan keberkahan bagi seluruh anggota. Senantiasa mengedepankan syariah ini bisa menjadi berkah semuanya, dan alhamdulillah semua anggota bisa terlayani dengan baik. Walaupun orang mengatakan kadang syariah itu katanya agak susah, tetapi alhamdulillah dengan kita bersama-sama antara pengurus dengan anggota ini memahami tentang bersyariah, berkoperasi syariah ternyata mudah dan menyenangkan. Selain diikuti oleh guru dan karyawan SMP MTA Gemolong, acara dihadiri langsung oleh pengurus bidang pendidikan MTA Pusat, Ustadz Dr. Andes Heru Siswanto. Kontributor Sragen, Jawa Tengah, Dia Sintia dan Muhammad Anwar, MTA TV. Alhamdulillah ya, penerapan ekonomi berbasis syariah sudah ada di SMP MTA. Dan sudah memiliki koperasi lagi ya, At-Thayyib tadi. Dimulai dari instansi pendidikan ya, nilai-nilai syariah termasuk di bidang ekonomi, koperasi syariah harus mulai diterapkan ya, supaya ke depan syariah ini bisa menjadi jalan atau tuntunan ke depan dalam kehidupan kita ya, rekan dia. Iya, dan sepertinya kita harus break dulu. Break dulu ya? Karena kita harus ngopi-ngopi dulu. Oh iya, ngopi dulu, harus minum kopinya ya. Baik pemirsa, kita masih di acara Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Dan kita masih ada beberapa informasi yang mungkin ada atau kita harapkan memang itu memiliki manfaat untuk bisa diserap para pemirsa. Dan oh ya, saya sedikit prihatin ini.
dari beberapa waktu pagi tadi saya sebelum berangkat itu sempat takziah tetangga saya, masih anak-anak. Masih anak-anak. Diagnosa masih DB waktu itu, kelas 6. Kemudian ternyata setelah diperiksa ini labnya sudah gulanya tinggi. Diabetes berarti ya? Diabetes juga, dan lambungnya sudah luka begitu. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga memang menemukan bahwa minuman-minuman saset manis itu kan biasa disukai anak-anak. Nah, itu yang ternyata membuat gula tinggi. Meskipun anak-anak sudah gagal ginjal, itu ada banyak. Dan itu juga ada informasi anak-anak juga terkena komplikasi nih kan, Udi. Komplikasi. Ada ginjal, jantung, kolesterol, gara-gara makanan yang dia konsumsi MSG banyak mengandung pewarna, pemanis dan lain sebagainya. Makanan-makanan yang tidak sehat. Ya. Ini memprihatinkan ya, generasi bangsa kita sudah dan banyak yang berguguran karena Betul, makanan. betul. Dan itu seperti mereka ketagihan juga ya. Karena merasa makanan itu enak, kemudian gampang mendapatkannya. Ini bagian kewaspadaan dari orang tua. Orang tua harus mengertikan, memahamkan bahwa ini tidak sehat dan sebagainya. Dan ada informasi terkait dengan penyakit-penyakit yang lain ini, bahwa mendukung program pemerintah dalam mencegah penyebaran penyakit polio, SDIT MTA Gemolong Sragen bekerja sama dengan puskesmas tempat menggelar imunisasi. Seperti inilah suasana kegiatan imunisasi polio di SDIT MTA Gemolong Sragen belum lama ini. Kegiatan ini digelar dengan menggandeng Puskesmas Gemolong, menyasar siswa-siswi kelas 1 dan 2 dengan usia di bawah 8 tahun. Kegiatan ini digelar untuk mendukung langkah pemerintah dalam menangani kejadian luar biasa atau KLB penyakit polio yang terjadi di wilayah Jawa Tengah. Putri Adi Rusita, ahli media kebidanan, selaku petugas Puskesmas Gemolong berharap imunisasi kali ini dapat menurunkan angka kejadian polio di kalangan anak-anak Indonesia. Harapannya untuk Supin Polio ini kita menurunkan angka kejadian polio di negara Indonesia. Supin Polio dilaksanakan dalam 2 kali putaran. Putaran pertama berlangsung pada 15 sampai 21 Januari. Dan putaran kedua dimulai pada 19 Februari. Kontributor Sragen Jawa Tengah, M. Abdul Syafi, MTA TV. Ya, penting untuk polio ini kalau terdampak biasanya ada di tulang ya. Tulang ya. Awalnya mungkin demam dulu ya, demam, kemudian demamnya tinggi sekali, kemudian berefek pada tulang bagi anak-anak biasanya. Gitu. Kalau kaki X atau O itu apakah bagian dari penyakit polio ini ya? Itu bagian dari kelainan pada saat di janin mungkin ya rekan. Begitu ya. Jadi termasuk fokus pemerintah juga untuk mengatasi gizi ibu hamil ya. Stunting ya. Dan berita tadi juga membuat kita mengerti bahwa pentingnya instansi pendidikan juga ya untuk mendidik anak-anak kita supaya berlaku sehat, termasuk dari konsumsi yang dimakan, kemudian perilaku hidup sehat, itu juga selain orang tua, juga guru-guru di instansi pendidikan untuk memahamkan anak-anak didiknya ya, Rekan Udi. Dan imunisasi itu kalau dulu waktu kecil saya disuntik di sini, di lengan begitu. Kalau sudah seperti ini enggak menakutkan bagi anak-anak ya. Justru rasanya saya nggak ngerti. Rasanya agak manis dulu. Saya pernah mengalami. Imunisasi. Rasanya agak manis. Tapi bagi anak-anak yang kurang tahan, biasanya ada yang demam dulu. Demam dulu. Biasa, karena kan dimasukin. Ya, biasanya imunisasi memang kadang-kadang demam dulu. Memang kalau itu efek sementara. Iya. Baik, dan insya Allah juga sudah dijamin keamanannya oleh pemerintah ya, tenaga kesehatan kita. Karena itu merupakan program pemerintah untuk kesehatan generasi bangsa. Insya Allah ya. Dan ini kita
jelang tanggal 14 Februari. Nah, ini yang lagi ramai ya. Semoga kita tetap adem dan damai aja ya. Harus tetap bersatu. Harus tetap bersatu, meskipun barangkali beda pilihan, beda pandangan terkait capres-cawapres dan caleg atau wakil rakyat kita ya. Betul. Yang jelas kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan pemimpin yang amanah. Amin. Alhamdulillah. Dan mensejahterakan bangsa dan negeri kita ya. Amin. Ya. Ada infonya rekan ini di Pacitan, Jawa Timur ya. Panitia pemilihan kecamatan pemungutan suara di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengikuti pelatihan teknis pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kegiatan Training of Trainers Fasilitator Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS Kabupaten Pacitan bertempat di Gedung YABI, Pacitan pada Senin lalu. Pada kegiatan ini, KPU Pacitan menggandeng seluruh komisioner untuk memberikan materi-materi terkait pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Seperti disampaikan Ketua KPU Pacitan, Sulis Setiorini, SPD MSI. Materi-materi yang disampaikan ini terkait dengan pelaksanaan pemungutan penghitungan suara serta hal-hal yang terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing KPPS nanti di hari pemungutan penghitungan suara. Dengan training ini diharapkan PPK dan PPS di Kabupaten Pacitan dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam pemilu 14 Februari mendatang. Kontributor Pacitan, Jawa Timur, Nur Rahmat Hasanuddin, MTA TV. Ya, itu ya dia. Namanya serentak nih ya, dilakukan di setiap kecamatan di seluruh wilayah Indonesia ya. Pelatihan teknis panitia pemungutan suara ini ya rekan dia. Untuk supaya nanti pemilunya berjalan dengan lancar, damai dan berkeadilan. Iya. Dan mudah-mudahan ini menjadi momen terbaik ya, momentum terbaik untuk kita semuanya memanfaatkan, jangan sampai golongan putih, golput ya. Golongan putih ya. Golongan putih alias tidak nyoblos ya. Karena ketika Anda tidak nyoblos, maka kuota Anda akan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mensukseskan yang lainnya. Gitu. Maka itu kita akan menderita 5 tahun tatkala memang di sana pemerintahannya tidak tidak baik memimpin bangsa ini ya. Terutama bagi generasi milenial ya, yang sudah berumur memenuhi syarat untuk memilih. Jangan ragu-ragu nanti supaya berbondong-bondong datang ke TPS ya, masing-masing untuk menentukan pilihannya pada tanggal 14 Februari nanti sesuai dengan hati nurani. Ya, jadi sekitar 6 jam ya, jam 7 sampai jam 1. Jam 7 pagi sampai jam 1. Nasib bangsa kita tentukan melalui 6 jam itu. 6 jam itu 6 jam itu. Ya, tentunya sebagai seorang muslim juga harus istiqoroh dulu ya sebelum memilih pilihan agar pilihan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas panutan kita adalah Rasulullah. Ya. Rasulullah memiliki 4 sifat. Ya. Staff begitu ya. Sidik, tabligh, amanah dan fatona. Itu yang itu yang penting ya rekan dia. Betul. Apakah ditimbang dulu nih ya, apakah yang kita pilih ini sudah memenuhi 4 kriteria tadi? Kalau belum ya jangan dipilih. Ya, sebaiknya seperti itu. Kita pilih yang sudah memenuhi kriteria 4 tadi sesuai dengan istiqoroh kita ya. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi petunjuk supaya memilih pemimpin yang baik dan benar. Ya. Dan ini bagian dari ikhtiar kita. Ya, bukan sekedar sebagai hak dan kewajiban, tapi di sana ada pendidikan kepada anak-anak kita. Kemudian kita juga akan
memberikan andil pada bangsa ke depan ini seperti selama 5 tahun ya dia. Selama 5 tahun. Jangan main-main loh. Jangan main-main ya. Nanti 5 kalau tahun ke depan saya sudah 60 lebih. Kalau main-main kita yang sengsara ya, rakyat sengsara, yang sengsara betul. Bahaya ini. Ya. Kita tidak perlu juga kaya sih. Boleh ya, boleh. Tapi ketika kenyamanan, kebahagiaan itu tidak kita dapatkan, apalah artinya uang. Kalau ngomong-ngomong tentang uang, orang-orang yang koruptor pun sebenarnya sudah lebih dari banyak kaya-kaya. Tapi toh mereka masih maling saja. Ya, itu terkait dengan hati ya, kalau dia. Hati. Kosongnya hati dari rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sangat disayangkan. Ya, padahal mereka kurang apa sih ya? Kurang apa sih? Kurang ajar mereka. Kurang dekat aja ya, kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan ada informasi yang lain yang cukup bagus juga untuk kita ikuti ini. Jadi terkait dengan ibu hamil ya. Ibu hamil ya. Ibu hamil ini membutuhkan satu gizi juga perhatian yang lebih ya. Lebih. Karena ketika kita memiliki istri dan istri kita hamil, dan itu harus lebih perhatiannya ya. Dari gizi, kemudian kasih sayang, bagaimana menyampaikan ini ibaratnya akan menjadi virus yang nanti menjalar ke janin. Berarti berpengaruh sekali ya. Sangat kondisi berpengaruh. Emosional bagi ibu terhadap janinnya itu sangat pengaruh sekali ya. Betul, sangat berpengaruh. Dan pemirsa, ada informasi ini dari Desa Makam Haji Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Penggerak PKK memberikan program stimulasi kepada ibu hamil agar melahirkan secara normal sekaligus mencegah stunting. Program stimulasi ini bernama Kelas Hamil yang digelar setiap bulan. Kegiatan bertempat di Aula Balai Desa Makam Haji Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Dipandu oleh bidan desa setempat, berbagai materi dan stimulasi diberikan. Di antaranya tips melahirkan dengan nyaman tanpa robekan, yoga, materi makanan sehat dan bergizi untuk ibu dan calon bayi, relaksasi, dan lainnya. Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Desa Makam Haji, Silvi Nuria Maharani, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi bagi para ibu untuk melahirkan secara normal dan pencegahan stunting. Untuk supaya ibu-ibu hamil itu punya motivasi untuk melahirkan secara normal. Untuk pencegahan stunting salah satunya seperti itu. Jadi dari kami pasti ada pemberian PMT, kemudian susu ibu hamil, kemudian ada materi seperti ini, sharing, kemudian ada relaksasi atau yoga. Salah seorang bidan desa Makam Haji, Novita Ariasta, menjelaskan, dengan adanya kelas hamil ini memberikan berbagai informasi dalam memperhatikan kehamilan dan mempersiapkan kenyamanan dalam menghadapi proses persalinan. Bermanfaat untuk bayi yang akan dilahirkan besok dengan kegiatan kelas hamil yang sekarang. Jadi ibu hamil akan mendapatkan banyak informasi, jadi lebih memperhatikan kehamilannya, nyaman menghadapi persalinannya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi ibu hamil dalam mempersiapkan sebelum dan sesudah persalinan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, itu tadi ya, program yang fokus bagi ibu hamil dari pemerintah pusat, mencegah stunting bagi generasi bangsa kita. Dan kita sendiri, putranya sudah berapa ini? 2 kan dia? 2 di sekolah. Saya masih 1 dan sudah gede. Dan waktu istri kita dulu hamil, biasanya memang sih ya jalan-jalan itu menjadi menguatkan ya. Ya, menguatkan janin dan juga memperlancar nanti ketika persalinan itu memang jadi kebiasaan di pagi hari terus jalan-jalan nanti ya. Dan biasanya kadang-kadang malah nggak pakai alas kaki. Nah, berarti
jangan berhenti sampai situ ya. Kalau sudah selesai melahirkan, malah olahraganya jalan-jalan tadi berhenti. Nanti malah biasanya setelah hamil nih yang ibu-ibu, yang wanita ini berat badannya naik ya. Nah itu pentingnya untuk tetap jalan-jalan dan olahraga ya, supaya nanti kuat untuk bertanggung jawab, termasuk amanah menyusui anaknya ya, selama minimal 2 tahun ya rekan dia. Ya. Maksimal apa minimal ya? Maksimal. Maksimal ya? Maksimal 2 tahun. Kalau minimal 2 tahun nggak boleh lebih loh. Ya. Karena ada anak-anak yang lebih yang expired gitu nggak boleh ya. Terus untuk kegiatan tadi sudah disampaikan kalau jalan-jalan itu memang ada baiknya sepanjang hayat itu nggak apa-apa sih ya. Karena olahraga. Ya, karena pagi olahraga dan udara pun juga bagus. Dan nggak begitu. terlalu berat dilakukan ya, hanya Ya, jalan-jalan. betul. Itu memang apalagi kalau yang sudah sepuh begitu ya, jalan-jalan olahraga yang paling direkomendasikan jalan-jalan dan renang. Jalan-jalan dan renang. Gitu. Ya, dan itu merupakan olahraga dengan intensitas rendah tapi maksimal dalam hal pembakaran lemak ini rekan Budi. Nah, terkait dengan olahraga ini kan menguatkan fisik kita ya. Tapi ada satu hal yang juga perlu untuk diingat untuk menguatkan jiwa dan hati kita. Salah satunya dengan pengajian ini rekan Budi. Ada informasinya. Pengajian gabungan di Boyolali. Oke. Informasinya demikian ya, dalam rangka memperkuat jalinan silaturahmi serta ukhuwah kebersamaan sebanyak 4 cabang MTA di Kabupaten Boyolali mengikuti pengajian gabungan bersama pimpinan pusat MTA. Pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat, Al-Ustadz Nurholid Syaifullah Al-CM Hum, memberikan tausiah secara langsung pengajian gabungan perwakilan Boyolali pada Selasa kemarin. Dalam tausiahnya, pimpinan pusat MTA mengutip Al-Quran Surat As-Saff ayat 4 dan menjelaskan pentingnya kebersamaan dalam menyebarkan serta menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita bersama, insya Allah akan kuat. Karena saling menguatkan. Kalau sudah kebersamaan akan banyak manfaat dan kemanfaatan. Oleh karenanya dengan kebersamaan insya Allah atas pertolongan dan ridha Allah akan menghasilkan mutu itu kualitas. Pengajian dilaksanakan di Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, dengan jemaah yang hadir mencapai 3.000 peserta yang datang dari 40 cabang MTA di Kabupaten Boyolali. Ketua 2 MTA Perwakilan Boyolali Triwibowo menyampaikan, pengajian ini telah lama diagendakan. Pihaknya juga bersyukur pengajian gabungan bersama pimpinan pusat MTA dapat digelar. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan. Ini merupakan satu kesyukuran bagi kami Boyolali bisa menghadirkan pimpinan pusat untuk rawuh di Boyolali, bisa memberikan pengajian bagi warga MTA seperwakilan Boyolali. Di sisi lain, pengajian gabungan juga diramaikan dengan adanya 10 lapak UMKM yang menjual berbagai produk usaha warga MTA di perwakilan Boyolali. Kontributor Boyolali, Jawa Tengah, Warsito Ali Nugroho dan Slamet Sugiswanto, MTA TV. Ya, 40 cabang ya, 40 cabang. Ya, dilakukan di Asrama Haji Donohudan yang biasa para calon haji di embarkasi ini sebelum berangkat. 3.000 kurang lebih ya pesertanya. Betul. 3.000 peserta. Ini Masya Allah ya, untuk menguatkan silaturahmi dan kebersamaan kita dalam beragama dan menjalani kehidupan ya, penting sekali untuk meningkatkan kebersamaan ya. Dan ini memang sudah mulai dilakukan ya kegiatan seperti ini beberapa waktu yang lalu di Purwodadi, sebelumnya ada di tempat lainnya. Ini besok ke Gondangrejo. Ke Gondangrejo Karanganyar ya. Karanganyar. Baik. Dan semuanya bisa diikuti untuk warga cabang di lingkungan tempat pengajian itu sendiri begitu. Dan memang saat ini
pengajian itu dilakukan misalnya hanya komunitas MTA, tapi sound sistemnya kan gede juga, ya. Jadi warga sekitar tetap bisa mengikuti. Dan juga bagi warga sekitar jangan takut dan jangan ragu ya kalau ingin mengikuti pengajian tersebut, silahkan datang ya. Terbuka sekali bagi masyarakat umum. Barangkali ada yang takut ya, apa sih? Masuk saja ya, datang saja, jangan ragu untuk mengikuti pengajian di Majelis Tafsir Al-Quran. Dan jangan ragu-ragu, jangan takut ya kalau dia. Ya, betul. Dan sepertinya kita sudah ada di penghujung waktu, dan tak terasa ya, tak terasa bahwa informasi-informasi ini sudah bergulir 8 informasi. Dan yang jelas pesan kita untuk semuanya selalu gotong royong, bersatu untuk kebaikan negeri kita. Semoga ke depan bangsa kita terkait dengan informasi tadi juga ya, mendapatkan pemimpin yang baik, amanah, dan membawa bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana dituliskan dalam Al-Quran tersebut ya, rekan Nudi ya. Ya, amin. Dan hanya sampai di sini, pemirsa, dimanapun Anda berada, sajian kopi istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Saya Rudi Arfianto dan saya Sufyan Al-Ayubi. Pamit undur, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.